Kali ini sharing firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada Anda, judulnya Apa yang telah saya lakukan. Nah, gak terasa, saudaraku, kita sudah ada di penghujung tahun 2024. Dan gak lama lagi, kita akan segera beralih ke tahun yang baru, tahun 2025. Itu sebabnya penting sekali buat kita untuk introspeksi sepanjang 2025 ini. What have you done? What have I done? Apa yang sudah saya lakukan? Karena banyak orang di dalam menjalani hidupnya itu autopilot. Artinya ya sudah jalan rutin seperti itu tiap hari, tiap minggu kayak gitu. Tanpa kita introspeksi. Tanpa kita mengevaluasi. Yang kita lakukan ini sudah benar atau ada yang salah. Prioritas sudah jadi prioritas atau malah prioritas ini jadi kayak urutan kesekian. Tanpa terasa. Yang prioritas malah jadi yang paling belakang. Hal-hal yang nggak penting malah seolah-olah jadi main thing-nya, hal terutamanya dalam kehidupan kita. Kalau nggak evaluasi, kita tanpa sadar bisa menyimpang ke kanan. Orang menyimpang itu seringkali nggak sadar loh, menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri. Itu sebabnya penting sekali untuk kita evaluasi. Kita baca ya, Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Coba Anda perhatikan, beberapa kata yang dipakai di ayat itu adalah selidikilah, kenalah, ujilah. Padahal itu adalah pikirannya Daud sendiri. Tetapi kadang-kadang pikiran kita ini perlu diselidiki. Kita mikirnya gimana? Hari demi hari, dari waktu ke waktu, ya. Kecondongan hatinya kita gimana? Anda kenal nggak? Anda tuh punya kecondongan yang suka apa, nggak suka apa, haha. Anda lebih ke arah mana? Anda menguji nggak itu? Anda mengenal hati saudara sendiri, pikiran-pikiran saudara, menyelidiki itu apa tidak? Kalau Anda nggak ambil waktu untuk stop sebentar, pause sebentar, untuk introspeksi, maka jangan-jangan kita sudah begitu autopilot, sudah kayak menjalani hidup kita ya sudah gitu, terus tanpa kita sadari, kita melenceng ke kanan, kita melenceng ke kiri, akhirnya kita tidak mencapai goal, kita melewatkan yang prioritas, yang terpenting, dan kemudian berakhir dengan penyesalan. Karena itu penting sekali buat kita, untuk kita bisa introspeksi apa yang telah saya lakukan. Kita mulai ya. Yang pertama, tanyakan sama dirimu sendiri, apa yang sudah aku lakuin ya dalam hubungan pribadiku sama Tuhan. Itu nomor satu loh. Lebih dari semua, lebih dari harta, lebih dari jabatan, Anda ngejar ini, ngejar itu. Saya percaya, nomor satu, yang terpenting adalah Tuhan lebih dulu. Tuhan nomor satu. Hubungan pribadi kita sama Tuhan, itu yang menentukan segalanya. Anda cek, tahun ini Anda lebih dekat nggak sama Tuhan dibandingkan tahun sebelumnya? Tahun ini Anda komit jadi pelaku firman lebih sungguh nggak? Atau malah dibandingkan tahun lalu Anda semakin kendur? Ibadah saudara gimana? Ibadah dan pelayanan saudara semakin maju nggak? Hati saudara semakin on fire nggak? Jangan-jangan ada kecewa, ada ini itu terjadi, kita capek, tanpa sadar itu membuat api kita padam. Tanpa sadar hubungan pribadi kita sama Tuhan mulai menjauh, pembacaan firman-Nya mulai jarang, doanya mulai berkurang, ibadahnya ya kadang datang, tapi ya kalau nggak sampai gimana ya nggak datang gitu. Saudaraku, ayo introspeksi. Alkitab ngomong jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Gimana ibadah saudara? Gimana pelayanan saudara sama Tuhan? Gimana
kehidupan doa sudah, doa puasanya tahun ini gimana? Lebih on fire atau kayak mengendur gitu tahun ini? Introspeksi apa yang sudah saya lakukan. Yang kedua, tanya sama diri sendiri juga, apa yang sudah aku lakukan dengan keluargaku, dalam hubungan pribadi saya sama istri saya. Saya sudah jadi suami yang lebih baik atau belum? Saya sudah mengasihi istri saya lebih sungguh atau tidak? Di hadapan Tuhan, kalau dinilai dalam hubungan kami, saya dalam posisi yang seperti apa? Apakah sudah seperti yang Tuhan mau atau belum? Karena penting untuk saya introspeksi. Kalau enggak, maka kadang-kadang pikiran-pikiran kita ini bisa beda sama pikiran Tuhan. Kita sama orang tua. Karena firman Tuhan berkata, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Saya harus teliti nih, perkataan saya menghormati orang tua saya tidak? Tindakan saya, kehidupan saya menghormati orang tua apa tidak? Saya ambil waktu bersama dengan orang tua apa tidak? Atau saya nggak peduli sama mereka, nggak mikirin mereka sama sekali, gitu. Nah, ini harus jadi perenungan, introspeksi. Saya sama anak-anak saya gimana? Karena firman Tuhan berkata, hai orang tua, sayangi, kasihi anak-anakmu. Ya, didiklah anak-anak muda itu dalam takut akan Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan. Saya mendidik nggak anak-anak saya? Saya berusaha melakukan dengan maksimal apa tidak? Saya harus introspeksi nih. Jangan sampai ada jalan yang disangka orang lurus, saya pikir itu saya sudah lurus, saya pikir saya sudah benar, tapi ujungnya mau. Saya nggak mau itu. Karena itu penting sekali introspeksi. Ya, terus saya juga harus introspeksi nih. Apa yang sudah aku lakuin dengan waktuku? Karena Alkitab berkata di Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami demikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ternyata Alkitab mengajarkan untuk kita menghitung hari. Anda kalau ngitung hari ketemu minggu. Anda ngitung minggu ketemu bulan, tahun. Benar apa tidak? Dan Anda ngerti, Anda bisa mempetakan nih, umur hidup manusia itu berapa. Terus, saya di fase mana? Dalam fase hidup saya ini, apa yang harus saya lakukan? Apa yang jangan saya lakukan? Terus persiapan saya untuk fase berikutnya apa? Nah, ini semua penting sekali loh. Kita introspeksi, karena kalau tidak, kita bisa satu, menyia-nyiakan waktu. Kedua, kita nggak paham musim kehidupan dan akhirnya yang kita harus lakuin, kita abaikan. Begitu momennya lewat, ya sudah, kita kehilangan dan kita nggak dapat apa-apa. Sayang banget. Gara-gara tidak introspeksi, nggak ngerti. Saya ajak saudara untuk introspeksi. Anda kalau di kantor bekerja, Anda bekerjanya itu memanfaatkan waktu dengan baik untuk produktivitas saudara semakin maju, atau Anda buang-buang waktu hanya main games, main sosmed yang nggak ada kaitannya dengan pekerjaan saudara, dan ya Anda cuma terus ngelihat TikTok dan terus short video yang at the end of the day Anda hanya buang-buang waktu, menyia-nyiakan yang berharga. Hanya orang yang menghitung hari, dihitung tuh sehari, oh saya punya 24 jam, oke alokasinya untuk ini, itu, maka hari-harimu akan jadi produktif, hari-harimu akan menjadi meaningful, menjadi bermakna, dan menjadi indah. Tapi kalau nggak diplot kayak gitu, sejam berlalu ya nggak kerasa, 2 jam berlalu, menyia-nyiakan waktu nggak kerasa, makanya nggak bijaksana tuh. Bodoh tuh. Disuruh menghitung hari supaya bijaksana. Doa saya Anda punya hati yang bijaksana. Oke, jadi introspeksi ya. Kalau saudara dapat rema dari Tuhan, Anda merasa Tuhan bicara sesuatu untuk Anda melangkah dan melakukan sesuatu. Ayo introspeksi. Sudah belum melakukan yang Tuhan suruh? Kalau Tuhan kasih rema, remanya sudah diperjuangin belum? Kalau Tuhan kasih visi, kasih impian, what have you done? Tentang apa yang sudah engkau lakukan terhadap visi yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan sama saudara. Jangan-jangan kita dapat visi, kita happy-happy, senang-senang, cerita-cerita, tapi kita nggak all out berjuang untuk menjadikan visi itu.
Hari ini introspeksi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita terlambat menyadari dan waktunya sudah habis untuk visi itu, akhirnya karena nggak introspeksi, visi yang besar dan indah itu batal. Karena keteledoran kita, bukan karena Tuhan nggak punya rencana baik dalam hidup kita. Rencananya selalu baik, tapi kita perlu bisa melakukan, menanggapinya dengan benar, supaya semuanya itu jadi. Karena itu, mari kita introspeksi, dan ketika kita menyadari hal-hal yang kita perlu benahi, saya tantang saudara, ambil komitmen berubah. Ingat ya, kita mau meninggalkan tahun lama, masuk ke tahun yang baru. Jangan masuk ke tahun yang baru dengan komitmen yang lama. Ayo kita perbaharui komitmen kita, masuk ke tahun yang baru dengan komitmen yang baru untuk berubah, bertumbuh menjadi lebih baik, menjadi bijaksana, jalan yang lurus sesuai dengan jalurnya Tuhan, menyenangkan Tuhan dalam hidup kita, mencapai visi dan impian yang Tuhan percayakan sama kita. Ya, berubah itu dimulai dari hati dan pikiran. From the inside out. Oke, jadi perubahan dari dalam keluar. Karena kalau dalam hatinya belum berubah, pokok luarnya tindakannya berubah, bisa sih kalau cuma tindakan berubah, tapi bertahannya cuma seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, nanti balik lagi. Kenapa? Hati dan pikirannya belum berubah. Jadi hati dan pikiran sudah harus berubah. Anda harus ambil komitmen sungguh-sungguh. Saya harus berubah, saya komit untuk berubah, dan Anda jalani itu dengan sungguh-sungguh. Maka setiap perubahan kecil yang Anda lakukan, Anda akan mendapatkan panen berkat yang besar dalam hidup saudara. Yang terakhir, saya mau berdoa buat saudara. Kalau Anda mau, angkat 2 tangan saudara, tutup mata saudara. Saya doa ya buat Anda. Tuhan Yesus, hamba-Mu ini berdoa buat anak-Mu. Berikan kepada kami anugerah untuk bisa berubah. Anugerah untuk introspeksi dan bisa tahu hal-hal yang salah, hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, anugerah-Mu yang memampukan kami. Luruskan jalan hidup kami ini supaya kami tidak menyimpang. Luruskan jalan hidup kami ini supaya kami goal sampai di dalam tujuan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Garis finish dengan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, dengan iman kami terima anugerah Tuhan ini, kami dimampukan bisa untuk berubah menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami naikkan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Salam keluarga Allah, dan Tuhan Yesus memberkati.